Kita mulai, Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan setelah libur beberapa pertemuan. Allah mudahkan kembali untuk kita berjumpa di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta. Baik mereka, para pemirsa yang menyimak di sosial media ataupun yang menyimak melalui radio AM Radio Muslim. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang sirah Nabi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah-hikmah ataupun pelajaran-pelajaran kehidupan dari peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu Bai'at Aqobah yang kedua. Pemirsa radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit mengulang tentang peristiwa yang terjadi di Bai'at Aqobah Ula agar pelajaran-pelajaran yang akan kita simak itu betul-betul bisa difahami dengan baik. Ya, yaitu peristiwa Aqobah 2 itu adalah peristiwa di mana kaum Ansar atau orang-orang Madinah datang untuk kali keduanya dengan puluhan orang ya, datang dari Madinah untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan atau menyampaikan sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang maupun susah. Nah, dari peristiwa itu ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat berharga untuk kita renungkan dan kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Yang pertama adalah peristiwa Bai'at Aqobah yang kedua ini termasuk peristiwa sejarah Islam yang paling penting. Kenapa disebut paling penting peristiwa ini? Karena dengan izin Allah melalui peristiwa ini ya, terbukalah jalan untuk hijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi asal muasal hijrah ke kota Madinah itu solusinya, jalan keluarnya, kemudahan yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu adalah Bai'at Aqobah yang kedua ini. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Islam tersebar luas, Islam menjadi kuat, Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Bai'at Aqobah 2 adalah kunci sejarah Islam yang besar-besar setelahnya. Kunci kemenangan Islam dengan izin Allah itu dimulai daripada Aqobah yang kedua ini. Termasuk perang Badar sebagai perang pertama dalam Islam dan Allah memenangkan kaum muslimin di perang tersebut. Ini juga ya di antara sebabnya bahwa kemudahan yang Allah berikan dalam Bai'at Aqobah yang kedua. Oleh karena itu sahabat Ka'ab bin Malik menyampaikan rasanya atau testimoninya terhadap pengalaman beliau ketika mengikuti Bai'at Aqobah yang kedua ya. Beliau pernah mengatakan walaqad syahidtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatal aqobah hina tawafaqna 'alal Islam. Aku menghadiri peristiwa Aqobah, peristiwa perjanjian Aqobah di malam hari, di mana ketika kami bersumpah setia untuk setia terhadap Islam. Wa ma ahabbu anna li biha mashhad badrin. Ya. Dan sejujurnya saja ya, aku lebih berkesan ya dengan Bai'at Aqobah tersebut daripada perang Badar, meskipun perang Badar itu adzkaru fin nasi minha. Lebih dikenang manusia, lebih dikenang orang-orang daripada Bai'at Aqobah yang kedua. Ya. Sampai sekarang seperti itu. Kita semua tahu tentang perang Badar, ya, tapi banyak yang tidak tahu tentang
tahapan peristiwa apa yang terjadi di Baiat Aqabah yang kedua ini. Tapi kata Ka'ab bin Malik, aku lebih berkesan ketika mengikuti Baiat Aqabah yang kedua itu. Kenapa seperti itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ketika dijelaskan oleh Ibnu Hajar, li'anna min mashhadi badrin wa in kana fadilan bisababi annaha awwalu ghazwatin nusira fiha al-Islam. Hal tersebut dikarenakan meskipun Ka'ab menghadiri juga perang Badar, dan meskipun perang Badar itu lebih afdol, perang yang mulia, karena merupakan perang pertama di mana Islam itu tertolong, Islam itu menjadi menang, ya. Lakin Bai'atul Aqabah kana sababan fi fashwil Islam wa minha nasha'a mashhadu Badrin. Kan tetapi Bai'at Aqabah yang kedua itu adalah sebab tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan dari Bai'at Aqabah kedua itulah kemudian muncullah perang Badar. Nah, jadi Bai'at Aqabah yang kedua merupakan kunci sejarah, pembuka peristiwa-peristiwa besar selanjutnya dalam Islam, pembuka kemenangan-kemenangan Islam selanjutnya, ya, dalam sejarah Islam. Pemirsa radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, yang kedua, pelajaran yang kedua adalah di antara perjanjian atau sumpah setia yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah bersumpah setia untuk membantu secara finansial dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu secara finansial untuk keberlangsungan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sulit. Nah, dan kita semua menyadari bahwasanya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan a'zamul jihad. Merupakan jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar itu jihad harta. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan nyawa. Allah mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan nyawa. Karena dengan adanya harta, ya, maka jihad dengan nyawa akan terlaksana. Jihad dengan raga dan jiwa ini kalau tidak ada dana, tidak ada senjata, tidak ada konsumsi, tidak akan jalan. Ya. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan mengupayakan suatu hal, maka mengupayakan hal tersebut juga menjadi wajib. Nah, harta ini menjadi kunci terlaksananya jihad-jihad yang lain. Makanya harta itu jihad yang paling besar, jihad dengan harta. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mereka tidak ragu dalam keimanannya. Lalu mereka berjihad dengan harta mereka, kemudian berjihad dengan nyawa mereka. Jadi Allah sebutkan jihad dengan harta itu sebelum jihad dengan nyawa. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang sadik, orang yang jujur dalam imannya. Ya, ketika iman bukan hanya sebagai pernyataan, ikrar dalam lisan dan hati, tapi iman sudah menjadi ekspresinya yang diwujudkan dalam ketulusan. Makanya mereka berjihad dengan harta, karena harta itu yang paling dicintai manusia, itu harta. Paling buat getun manusia itu harta. Ya, harta itu paling buat getun. Gitu ya. Nah, jadi makanya disebut jihad harta itu sebagai sadikun, tanda kejujuran iman. Karena harta yang paling dicintai manusia itu karakteristiknya, perilakunya, dia tidak akan melepaskan sesuatu yang sangat dia cintai kecuali untuk yang lebih dia cintai.
Gitu. Nah, ketika dia mencintai agamanya lebih dari segalanya, maka harta baginya gampang. Harta. Yang penting harta ini apa tuh? Harta ini banyak dihisap, ya kan? Banyaknya adalah makin memperbanyak hisap. Ya. Halalnya adalah hisap, ya. Haramnya adalah azab. Itu harta tuh. Kalau digunakan untuk di jalan Allah akan mudah hisapnya. Ya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan jihad harta sebelum jihad nyawa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi. Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kalian. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul mengetahui. Ya. Ya Allah menyebut jihad dengan harta sebelum jihad dengan nyawa. Ini menunjukkan bahwa berjihad dengan harta seperti yang dilakukan oleh kaum Ansar, orang-orang Madinah dalam sumpah setia mereka kepada Nabi di Baiat Aqabah yang kedua, yang menjadi kunci kemenangan Islam selanjutnya. Isinya diantaranya adalah membantu dakwah Nabi dalam keadaan susah maupun senang. Nah itu ya, dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah Baiat Aqabah Bai'ah Aqabah 2 ini memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa istimewanya, betapa mulianya amalan beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena di antara isi sumpah setia dari peristiwa tersebut, isi sumpah setia dalam Baiat Aqabah kedua itu adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sampai sebut sifat-sifat orang beriman itu adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. At-taibunal abidunal hamidun. Penghuni surga itu orang gemar bertobat, ahli ibadah, memuji Allah. Dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan al-amiruna bil ma'ruf wannahuna 'anil munkar. Mereka orang-orang yang beramar ma'ruf, memerintahkan orang-orang, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Ya. Wannahuna 'anil munkar, dan melarang masyarakat, melarang orang-orang melakukan perbuatan yang mungkar. Allah juga dalam ayat yang lain menyatakan sifat orang beriman itu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki maupun perempuan mereka adalah penolong bagi satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang masyarakat dari perkara yang mungkar. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan pentingnya, betapa besarnya pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa demikian? Karena amar ma'ruf nahi mungkar menjadi isi sumpahnya orang-orang Ansar, orang-orang Madinah dalam Baiat Aqabah yang kedua. Ini menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ditambah lagi ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sifat penduduk surga, sifat orang-orang yang beriman, yang tulus imannya. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, sampai jam 10. Pelajaran yang keempat dari peristiwa Bai'ah Aqabah kedua adalah sejarah tersebut atau peristiwa tersebut menunjukkan betapa besarnya kemuliaan, betapa tingginya keutamaan
orang-orang Ansor. Ya, karena hadirnya mereka dan juga sumpah setia yang mereka lakukan kepada Nabi di Bai'ah Aqabah yang kedua, itulah yang menjadi kunci Islam ini menang, Islam ini tersebar. Makanya kaum Ansor itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Nabi SAW dan menunjukkan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT dan kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi SAW dalam beberapa sabdanya yang suci menyampaikan tentang kemuliaan kaum Ansar. Di antaranya Nabi pernah mengatakan, "Lau annal ansara salaku wadiyan aw sya'ban la salaktu fi wadil ansar." Kalau seandainya kaum Ansar itu berjalan melewati suatu lembah atau suatu kampung, maka aku akan ikut berjalan bersama Ansar di lembah tersebut atau di kampung tersebut. Ya, walaulal hijrata lakanat imra'an minal ansar. Lakuntu imra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, maka aku ingin menjadi kaum Ansor, bagian dari kaum Ansor. Kalau bukan karena aku yang menjadi aktor hijrah, maka aku ingin menjadi kaum Ansor. Nah, gitu. Nah, Abu Hurairah mengomentari hadis tadi dengan mengatakan, "Ma dzalama bi abi wa ummi awuhu wa nasaruhu." Ya, sungguh Nabi tidaklah zalim dengan ucapan itu. Karena kaum Ansor telah menolong, kaum Ansor telah menguatkan Nabi SAW dalam dakwahnya. Ya, mereka datang kepada Nabi dalam keadaan Nabi SAW sudah sampai puncak ujian beliau di Mekah. Dan respon masyarakat terhadap dakwah Nabi itu sudah sampai titik jenuh. Nabi sudah tidak punya harapan lagi. Ya, ketika itu. Untuk bisa diterima oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Akhirnya Allah datangkan kaum Ansor untuk membaiat beliau. Kemudian membukakan jalan hijrah. Kemudian menyiapkan kota Madinah sebagai tempat tinggal beliau. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya kaum Ansor. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, dalam hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq." Tidak ada orang yang mencintai kaum Ansar kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membenci kaum Ansar kecuali orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai kaum Ansar, maka Allah mencintai dia. Waman abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci kaum Ansar, Allah akan membencinya. Dalam hadis yang lain itu mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda iman itu adalah mencintai kaum Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dan tanda kemunafikan dalam diri seseorang ketika dia membenci kaum Ansar. Kenapa Nabi SAW kaitkan antara kejujuran iman dengan kecintaan kepada kelompok tertentu? Ya, atau suku tertentu. Atau personal tertentu. Ya, yang mencintai kaum Ansar berarti mukmin, yang membenci kaum Ansar berarti munafik. Yang mencintai kaum Ansar, Allah cintai dia. Yang membenci kaum Ansar akan Allah benci. Kenapa cinta bencinya Allah, mukmin dan nifaknya seseorang dikaitkan dengan cinta dan bencinya kepada kaum Ansar? Jawabannya adalah, ya, karena ciri, ya, karena yang namanya iman ini sesuatu yang tersembunyi. Iman itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak berwujud. Sehingga untuk mengetahui kejujuran iman seseorang, dibutuhkanlah indikator-indikator yang tampak. Nah, diantaranya adalah mencintai personal-personal yang mereka ini berjasa kepada Islam. Ya, berjasa kepada Islam. Ketika kita meyakini sebuah ajaran, meyakini sebuah pemikiran, itu tidak lepas dari suatu sosok, Ya, di antaranya kita meyakini kita sebagai seorang Islam mukmin. Dan maka kita akan mencintai orang-orang yang berjasa dalam Islam dan mukmin, yaitu para sahabat Nabi, khususnya kaum Ansar ini. Melalui tangan mereka Allah memenangkan Islam jadi tersebar ke seluruh dunianya. Makanya mencintainya tanda iman, membencinya tanda kemunafikan.
Karena dari mereka lah Islam ini datang. Kalau orang membenci Ansor berarti benci Islam. Benci Islam. Ini dalil betapa durjananya orang-orang Rafidah, ya, orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir pelajarannya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan masukan dari Abbas bin Ubadah bin Nadlah untuk menyerang orang-orang kafir. Ya, setelah beliau melakukan bayat Aqabah 2, mendapatkan dukungan dari masyarakat Madinah, maka sahabat Al-Abbas bin Ubadah mengusulkan kepada Nabi SAW untuk ayo kita serang orang kafir. Rasulullah, kita perangi mereka. Mereka telah menekan kita sekian lama. Mereka menginjak-injak harga diri kita. Mereka menghalangi dakwah Islam. Gimana kalau kita serang mereka ya Rasulullah dengan pedang-pedang kita? Nabi mengatakan lam nu'mar bihada. Kita belum diperintahkan untuk melakukan itu. Nah ini bukti ya para pemirsa sekalian bahwa Islam ini agama wahyu, bukan agama emosional. Kalau seandainya Islam ini agama emosional, agama perasaan saja, bukan agama wahyu dari Allah, maka Nabi akan, oh iya kita serang, kita sudah punya dukungan banyak dari masyarakat Madinah. Kita serang, kita bantai Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kepakai emosional kan. Siapa ndak emosi? Oh, di saat dia ditekan, direndahkan harga dirinya, diusir dari kampung halamannya, ya kan? Siapa yang ndak emosi? Kalau dibilang emosi, Nabi juga emosi, tapi beliau bijaksana. Nah ini menunjukkan bahwa Islam ini agama wahyu. Bukan agama yang didasari hanya dengan perasaan dan emosional saja. Dan ini juga menunjukkan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam berdakwah itu yang menjadi landasan bukan perasaan. Tapi yang menjadi landasan adalah wahyu Allah. Wahyu Allah. Bukan perasaan. Perasaan emosi, perasaan jengkel. Bukan itu. Kalau dalam dakwah, bismillah. Disingkirkan itu. Ya, seperti Nabi SAW menyikapi dakwah ini seperti apa. Beliau tidak membawa emosi dalam dakwah ini. Beliau berpikir bijaksana. Ya, dan beliau berpegang kepada wahyu Allah, bukan kepada emosional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.